Malam ini kita live soal penghasilan saya selama 1 bulan ini. Nih lihat, uang ini banyak bukan? Dari kecil saya selalu bermimpi jadi orang kaya, dan mimpi itu terwujud karena susu penggemuk yang saya jual. Kalian jangan pernah menyebut nama saya Didi. Saya ini bos penggemuk badan nomor 1 di Indonesia. Kalian harus panggil saya bos besar. Katanya bisa gemukin dalam waktu 1 minggu. Ini kok belum, saya malah mual. Kalau cuma minum 1 botol, hasilnya memang belum kelihatan. Coba kalian minum 2-3 botol. Badan kalian 100% bisa gemuk dengan baik tanpa mengalami efek samping. Oh iya guys, kalian jangan beli penggemuk di penjual lain. Mereka itu pakai bahan berbahaya. Ada bahan yang sudah basi, bahkan ada yang pakai pemanis buatan. Kalian harus hati-hati ya. Jangan ragu, jangan bimbang. Susu penggemuk badan ini super duper cepat. Kakak atau ibu-ibu atau nenek-nenek yang mau gemuk bisa minum susu ini. Yo langsung di check out aja, mumpung stok masih banyak. Jelita, hari-hari kamu cuma ditemenin sama live TikTok si Didi itu. Ngapain sih nonton live si Didi? Apa jangan-jangan kamu mau beli susu penggemuk itu? Iya, aku mau beli. Aku itu nggak mau kalau badan aku kecil, Ima. Aku pengen gemuk. Kalau gemuk dikit kan cakep. Badan aku juga bakal kelihatan bohai. Terus aku bisa menarik perhatian publik dengan badan aku, Ima. Jangan beli. Aku punya firasat buruk tentang susu penggemuk itu. Si Didi bilang ini herbal, tapi kita nggak tahu Jelita apa yang Didi gunakan untuk menggunakan susu penggemuk itu. Ima, itu jelas banget loh. Kalau si Didi live, dia selalu ngasih bukti selebaran kertas gitu. Dan kertas itu bertuliskan bahan-bahan yang digunakan si Didi. Apalagi yang harus aku ragukan, dengan aku minum susu penggemuk itu, hidup aku pasti akan berubah. Susu itu Bepom nggak? Zaman sekarang itu pedagang bisa loh bilang ini udah Bepom, padahal aslinya itu belum. Aku mohon jangan beli ya, aku nggak mau kamu kenapa-napa. Ya iyalah Bepom, kamu kok gitu sih sama aku? Aku itu pengen gemuk, aku nggak mau kalau aku dikira cacingan sama orang-orang. Banyak tahu yang bilang ke aku kalau aku itu kayak gak pernah makan. Aku itu insecure banget, makanya aku mau coba susu penggemuk itu. Utamakan bersyukur, bukan insecure. Kalau kamu kayak gini, itu sama aja kalau kamu itu nggak bersyukur. Coba deh syukurin apapun yang kita miliki sekarang. Itu jauh lebih indah, Jelita. Ada apa sih? Suara ribut kalian kedengaran sampai ke kamar saya. Kalian ini lagi ributin apa coba? Mbak Koko, Mbak mau beli susu penggemuk gak? Kalau mau bareng aja sama aku Mbak. Harganya lumayan mahal-mahal Mbak, 130.000. Tapi dalam waktu seminggu bisa bikin kita gemuk. Gak saya gak mau beli susu penggemuk itu. Saya suka tubuh saya yang sekarang. Porsinya pas, gak terlalu kecil, gak terlalu gede juga. Saya bersyukur dengan tubuh saya ini. Tuh dengerin, jangan mudah percaya dan tergoda dengan iklan. Iklan susu itu emang menarik dan meyakinkan, tapi kita nggak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, Jelita. Aku tetap mau beli susu penggemuk itu. Aku mau badan aku kelihatan bagus. Kalau mau beli ya beli aja, tapi jangan sampai kebanyakan ya. Pasti ada efek sampingnya yang akan terjadi. Kamu juga harus baca-baca dulu komposisi minuman itu. Kalau terlihat aman baru kamu minum. Siap Mbak Koko, saya pasti cari tahu dulu sebaik mungkin. Kakak-kakak cantik dan ibu-ibu yang terhormat, kalian gak perlu ragu lagi. Susu ini 100% mengandung bahan herbal import ya. Susu penggemuk ini sudah dipercaya dan pastinya Bepom, jadi jangan sampai kehabisan. Yang masih ragu dengan produk ini, coba kalian lihat uang di atas meja saya. Uang ini penghasilan dari susu penggemuk yang saya jual. Uang ini sebagai bukti bahwa banyak yang membeli dan percaya dengan susu penggemuk ini. Kita akhiri live hari ini. Yang belum check out, langsung di check out aja ya say. Kalau kehabisan kalian nanti nyesel loh. Pengiriman barang juga cepet kok. Secepat susu ini membuat badan kalian jadi gemuk. Capek juga ya banyak ngomong ke orang-orang bodoh. Tapi aku juga senang sih, uang di ATM semakin menumpuk. Didi, ini terakhir kalinya gue bantu lo. Gue gak mau ya kalau suatu hari nanti kita berdua ditangkap polisi. Cepat atau lambat pelanggan lo itu bakal curiga, Didi. Ingat, lo itu lagi naik daun. Harusnya lo menjaga bahan-bahan yang lo pakai, bukannya pakai bahan-bahan yang murahan gini. Mohan, lo lupa. Syarat jadi pedagang itu pintar merayu pelanggan dan pintar mengelabui pelanggan. Kalau gue pakai bahan-bahan bagus, gue bisa rugi jutaan, Mohan. Pedagang pintar itu bukan gini, Didi. Pedagang pintar itu mengelola bisnisnya secara efektif. Kalau lagi naik daun gini, harusnya lo hati-hati, Didi. Gak selamanya pelanggan itu bodoh, malah mereka lebih pintar dari pedagang itu sendiri.
Jangan sok tahu ya Mohan. Ini bisnis gua, bukan bisnis lo. Jadi lo nggak perlu ikut campur gini. Lo cukup bantu gua, paham? Didi udahlah. Lo juga selalu sewa tempat live ini. Bahkan lo pakai dapur yang nggak layak buat bikin susu penggemuk itu. Lo bener-bener jorok Didi. Mereka minum minuman yang berbahaya. Ah udahlah. Lo cukup bantu gua, jangan kebanyakan ngatur gini, oke? Gua nggak mau bantu lo lagi. Ah lo sendiri aja. Gua nggak mau kalau harus berurusan sama Allah ataupun sama polisi. Gue bakal tobat dan meninggalkan bisnis haram ini. Lo nggak bisa pergi gitu aja Mohan. Gue nggak akan biarin lo pergi dari kandang ini. Untung aja pas tadi live kita langsung check out. Coba kalau kita telat, kita nggak akan kebagian, Bu. Oh iya, pembayaran sudah saya transfer ke penjualnya. Bu Oni bayar ke saya aja, Bu. Makasih ya Jelita. Kira-kira lama nggak ya paketnya? Saya juga pengen gemuk. Kalau bareng kita gemuk kan enak, kayak empuk gitu. Besok juga udah sampai kok, Bu. Orang lokasi dari penjualnya juga deket, Bu. Kalau paketnya sampai, Ibu datang ke rumah saya aja, Bu. Siap Jelita. Nanti saya ke rumah kamu. Pokoknya kita kabar-kabaran aja supaya nggak miskomunikasi. Hehehe. Hehe, oke Bu Ani. Jelita, kenapa kamu malah ngajak Bu Ani buat beli susu penggemuk badan itu? Kamu nggak takut terjadi apa-apa sama tubuh kamu? Aku kan selalu bilang jangan beli kalau kamu belum tahu betul susu penggemuk itu. Kita berdua udah tahu kok Ima. Sebelum kita beli, kita ada baca-baca deskripsi produknya. Dan nggak bagus, penjual ini pakai bahan herbal super duper alami. Jangan marah-marah, nanti cepet tua. Lebih baik kamu coba beli aja. Tuh badan kamu kurus gitu, gak enak dilihatnya. Pacar kamu Mohan bisa bosen lo lihat kamu yang kayak gini. Mohan bukan pria seperti itu Jelita. Dia suka aku yang kayak gimana pun. Udah, kenapa ribut gini sih? Kalian ini teman, seharusnya saling mendukung. Jangan seperti tadi yang mengomentari badan, itu nggak baik. Jelita, kalau sampai terjadi sesuatu sama kamu, aku nggak akan bantu kamu. Ima itu kenapa sih? Apa dia juga mau beli susu penggemuk badan? Tapi karena nggak punya uang, makanya dia marah-marah sama aku. Biarin aja, besok juga baik lagi sama kamu. Malam ini kita live soal penghasilan saya selama 1 bulan ini. Nih lihat, uang ini banyak bukan? Dari kecil saya selalu bermimpi jadi orang kaya. Dan mimpi itu terwujud karena susu penggemuk yang saya jual. Kalian jangan pernah menyebut nama saya Didi. Saya ini bos penggemuk badan nomor 1 di Indonesia. Kalian harus panggil saya bos besar. Katanya bisa gemukin dalam waktu 1 minggu. Ini kok belum, saya malah mual. Kalau cuma minum 1 botol, hasilnya memang belum kelihatan. Coba kalian minum 2-3 botol. Badan kalian 100% bisa gemuk dengan baik tanpa mengalami efek samping. Oh iya guys, kalian jangan beli penggemuk di penjual lain. Mereka itu pakai bahan berbahaya. Ada bahan yang sudah basi, bahkan ada yang pakai pemanis buatan. Kalian harus hati-hati ya. Susu penggemuk badan yang saya jual ini aman pol. Tadinya mau beli di toko sebelah, tapi pas dengar masnya ngomong gitu, saya beli di toko masnya aja deh. Bagus, pilihan yang tepat. Jangan lupa beli sebanyak-banyaknya ya, karena stok itu terbatas. Butuh waktu 2 minggu untuk menunggu susu penggemuk badan saya ready. Jangan percaya guys, aku udah beli beberapa botol. Aku bukannya gemuk, malah masuk rumah sakit karena mengalami gangguan pencernaan. Ada aja orang yang mau menjatuhkan bisnis saya. Kalian gak boleh percaya sama komen-komen negatif ya. Komentar mereka itu cuma akal-akalan supaya kalian gak beli susu penggemuk badan ini. Kita akhiri live malam ini. Saya mau packing pesanan kalian. Tunggu paketnya di rumah kalian ya. Kok malam ini banyak yang komen negatif ya? Perasaan kemarin gak ada deh. Apa jangan-jangan Mohan bongkar semua ini? Enggak. Dia gak akan berani. Gue harus tenang. Gue gak boleh panik gini. Atas nama Jelita yang mana ya? Yang kiri atau yang kanan? Saya Pak, saya. Terima kasih banyak Pak. Untuk pembayaran sudah saya transfer 1 hari yang lalu. Saya juga tahu kali. Bahkan saya tahu dari jauh-jauh hari. Mari mbak, saya duluan. Jelita, saya nggak sabar pengen buka paket ini. Susu penggemuk badannya masih bagus kan? Soalnya perjalanan dia menuju ke rumah kamu itu 1 jaman. Bagus dong Bu, kalau gak bagus kita minta uang kita balik aja. Lagian aku juga udah lihat banyak reviewnya kok. Dan toko ini selalu dapat bintang 5 Bu. Ini sih gak perlu diragukan lagi Bu. Hehehe, kamu benar. Perasaan ragu hanya akan membuat kita gelisah. Lebih baik kita percaya diri aja kalau produk ini benar-benar bagus. Hehehe, iya Bu. Yuk kita masuk ke dalam aja Bu. Kita buka paket ini dan kita langsung minum susu penggemuk ini. Setelah itu mari kita rasakan reaksi otot-otot tubuh kita. Hahaha, iya ya Jelita.
Mohan, kita harus apa? Mereka minum susu penggemuk yang dijual. Aku nggak bisa juga mereka, Mohan. Mereka marah kalau aku bilang susu itu berbahaya. Sayang, kamu jangan cemas gini ya. Mereka baik-baik aja. Walaupun mereka sudah minum, paling mereka merasa mual. Susu penggemuk itu bukan bahan herbal, tapi bahan murah sasetan. Kamu juga, kenapa pernah ikut campur sama bisnis Didi? Itu haram, Mohan. Uang yang selama ini kamu kasih ke aku itu haram. Aku nggak pernah pakai uang itu, Mohan. Maaf sayang, aku kan udah gak kerja sama Didi lagi. Aku juga berhenti karena aku capek sayang. Didi keras kepala, yang dia mau cuma uang. Kalau sampai teman aku jadi tak kenapa-napa, Didi harus tanggung jawab. Iya, Didi pasti tanggung jawab sayang. Kamu jangan khawatir ya. Tuh, kalian bisa lihat kan perbedaan antara susu penggemuk milik saya sama penggemuk milik Didi. Jelas-jelas milik Didi ini berbahaya. Ini bukan susu asli, namun hanya campuran terigu dan susu rentengan saja. Buat wanita di luaran sana, kalian harus hati-hati ya. Kalau kalian udah beli susu penggemuk milik Didi, dibuang aja ya, jangan diminum. Kalian harus sayang sama tubuh kalian. Ah, sial. Siapa orang ini? Berani ya dia senggol-senggol nama gua. Gua harus live nih. Gua harus klarifikasi. Kalau gua diem aja, gua sama aja masuk ke kandang buaya. Terkait video yang beredar, bahkan banyak pedagang lain live sambil membahas produk saya. Semua itu tidak benar. Itu hanya karangan mereka aja karena mereka iri kepada saya. Tolong jangan percaya kepada pedagang-pedagang itu. Percaya aja kepada saya ya. Percaya itu sama Allah. Udah sih jujur aja, Mas. Saya aja langsung berobat karena setelah minum susu penggemuk yang kamu jual. Katanya 3 hari langsung. Ini kok udah 1 minggu nggak kelihatan hasilnya sih. Aduh. Penipu. Harga doang mahal tapi manfaatnya nggak kelihatan. Jangan terkecoh dengan pedagang-pedagang itu. Mereka cuma haus validasi. Mereka itu iri sama saya. Ya ada kita yang terkecoh sama kata-kata manis kamu, Mas. Modal ganteng juga bisa nipu banyak ciwi-ciwi ya. Hoho. Gua harus apa? Gua nggak mungkin diam kayak gini. Apa gua klarifikasi lagi ya? Tapi komennya hujatan semua. Gue nggak bisa coy. Lita, kata kamu 3 hari aja berat badan kita bertambah. Tapi kok nggak naik-naik ya? Yang ada sih mual-mual setelah minum susu penggemuk itu. Saya juga nggak tahu Bu, apa benar kita kena tipu ya? Tadi aja di live di TikTok, isi komen di live-nya hujatan semua tahu Bu. Mana harganya mahal lagi, 130. Kalau dipakai beli beras lumayan tuh. Bu Oni, maaf Bu, gara-gara saya uang ibu melayang secara cuma-cuma. Aku bilang juga apa? Jangan percaya sama iklan yang bombastis itu. Orang yang review bagus belum tentu loh dia juga bisa naik berat badannya. Yes, namanya juga penasaran pengen coba. Gak ada salahnya juga kan aku coba supaya rasa penasaran aku ini hilang. Kamu itu selalu marah-marah sama aku. Kamu tahu apa sih tentang produk itu? Hima tahu segalanya. Dia tahu apa yang dilakukan Didi di belakang kamera. Makanya Hima selalu ngelarang lo buat beli susu penggemuk itu. Tahu segalanya? Maksudnya apa ya? Hima gak pernah cerita apa-apa. Dia cuma bisanya ngelarang sambil marah-marah tanpa memberitahu alasan sama aku. Aku tahu kalau Didi itu pakai bahan-bahan berbahaya untuk susu penggemuk yang dia jual. Dia pakai pemanis buatan, terigu sama susu sasetan, Jelita. Makanya aku selalu ngelarang kamu, tapi kamunya malah ngeyel. Bukannya aku ngeyel, Hima. Kamu nggak tahu aku sebenarnya. Kamu itu terlalu menye-menye tanpa memberitahu kebenarannya, Hima. Coba aja dari awal kamu bilang aku nggak akan mengalami gangguan pencernaan. Aku mau kasih tahu kamu, Jelita, tapi kamu selalu memotong omongan aku. Gimana aku bisa ngasih tahu kamu coba? Hima, kamu tahu kan? Aku ini pengen gemuk. Aku nggak mau kalau badan aku terus gini. Cukup, nggak ada gunanya kalian bertengkar. Besok kita ke rumah Didi, kita minta uang kalian. Jangan bertengkar kayak anak kecil. Kalian ini sudah dewasa. Ada apa dengan perutku? Tunggu, suara tadi. Kenapa suara sapi itu keluar dari mulutku? Tubuhku berat sekali. Ada apa ini? Jangan-jangan berat badanku naik gitu aja. Atau jangan-jangan aku ada di dalam alam bawah sadarku ya Ini bukan alam bawah sadar aku, ini nyata. Tangan dan kaki aku ikut membesar. Apa ini karma buat aku ya? Tapi aku tidak berbuat sejahat itu. Jadi untuk apa aku mendapatkan karma ini? Ada apa ini? Satu persatu tubuhku mulai berubah. Apa ini benar-benar karma buat diri aku ya? Selama ini aku selalu ingin jadi orang kaya, tapi cara yang aku lakukan ini salah. Dan bodohnya aku gak pernah berpikir dengan dampak yang aku terima. Telingaku kenapa panjang seperti ini? Ini bukan aku. Aku tidak seperti ini. Kemana wajah tampanku yang dulu? Kenapa sekarang aku terlihat seperti manusia setengah sapi? Aku nggak mau kalau seperti ini. Aku harus minta pertolongan. Aku harus cari jalan keluar.
kenapa ada sapi yang bentuk kayak gini? Apa jangan-jangan ini jelmaan sapi ya? Atau si Didi? Si Didi itu berubah jadi manusia setengah sapi ini. Didi, kenapa lo jadi kayak gini? Apa karma udah datang ke diri lo sendiri sehingga lo jadi jelmaan sapi? Kan gue selalu nasehatin lo tinggalin bisnis haram ini. Bro, tolong gua nggak mau diri gua kayak burik gini. Badan gua berat, setiap detik itu selalu terasa bertambah. Bahkan berat badan gua ini nggak wajar. Syukurin kena azab. Saya mau uang 130.000 saya balik ya. Sini mana uangnya? Dasar penipu ya kamu. Mentang-mentang udah kaya raya, kamu ini berjualan seenaknya. Iya, balikin uang saya juga. Gara-gara susu pengamuk itu saya mual-mual kayak orang garis tua. Bro, lo harus balikin uang mereka. Gue tahu uang di ATM lo itu bejibun. Gak ada gunanya lo sembunyi dari kesalahan lo. Semua orang tahu kecurangan lo selama ini. Didi, gara-gara susu pengamuk itu kamu menghancurkan banyak harapan. Mereka itu percaya banget sama kamu, tapi kamu malah menipu mereka dengan susu pengamuk palsu itu. Kayaknya sapi ini, maksudnya Didi ngamuk deh. Kalau mau selamat, kita harus lari dalam hitungan 1, 2, lari! Aku ingin meminta maaf. Aku juga tidak memperlihatkan wajah marah. Kenapa mereka ketakutan gitu sama aku? Terus ini lagi, kenapa suara yang keluar selalu suara mirip sapi ya? Aku harus cari bantuan lagi. Ibu, ayah, aku takut. Kenapa ada sapi jalanan berdiri gitu, Bu? Apa jangan-jangan itu bukan sapi, Bu? Pasti ini siluman sapi, Bu. Hus, jangan dekat-dekat. Anak saya takut gara-gara kamu. Tolong saya Pak Bu. Saya nggak mau hidup dengan keadaan seperti ini. Saya ingin hidup normal seperti dulu lagi. Badan saya terasa sangat berat. Bahkan berat badan saya selalu bertambah. Tunggu, sepertinya saya kenal sama suara itu. Kamu Didi, si penjual susu penggemuk palsu itu kan? Ibu, kayaknya orang ini kena azab Bu. Kamu juga pernah beli susunya kan? Iya Pak, aku sakit gara-gara minum susu penggemuk itu. Dia ini pakai terigu Pak, bukan pakai bahan-bahan herbal yang selalu dibicarakan di live TikTok. Penipu seperti ini memang pantas mendapatkan azab. Tolong saya Saya mohon Pak Bu. Ibu, ayah pergi. Aku takut, Bu. Saya sama suami saya gak akan menolong kamu. Terima saja hukuman ini. Penipu itu pantas mendapatkan imbalannya. Aku sudah pergi ke sana kemari untuk meminta pertolongan, tapi tak ada satupun yang ingin menolongku. Kayaknya aku nyerah aja deh. Aku gak akan meminta pertolongan kepada siapapun lagi. Bu Oni, saya minta maaf ya Bu. Gara-gara saya Bu Oni jadi mual-mual. Coba aja kalau saya nggak ngajak Ibu, pasti Bu Oni nggak akan kenapa-napa Bu. Nggak apa-apa, ini bukan salah kamu Jelita. Saya juga memang pengen gemuk. Terus dengar aja kamu sama Ima selalu bahas susu pengemuk itu, dan saya langsung tertarik. Kamu gak usah merasa bersalah gitu ya. Tetap aja saya merasa bersalah Bu, karena mau bagaimanapun juga saya tuh yang ngajak Ibu. Maafin saya ya Bu. Iya, saya maafin kamu. Udah ya, jangan minta maaf terus. Lagian si Didi itu udah kena batunya, jadi kita udah aman. Lain kali kalau mau beli minuman atau makanan di online, kita harus cari tahu dulu dalamnya. Jangan asal membaca seperti kemarin. Jangan mulai terpengaruh iklan juga. Betul. Kita udah aman. Jelita, maaf ya aku telat kasih tahu ke kamu. Iya, aku maafin kamu kok. Maaf ya, aku juga sempat marah-marah sama kamu. Iya, nggak apa-apa, kamu pantas marah kok. Oke, bagus. Saling memaafkan itu memang paling penting. Udah ya, maafannya. Ini bukan lebaran. Dan untuk azab atau kelakuan yang dilakukan, kita jadikan semua itu pelajaran ya. Kalau memang ingin cepat kaya raya, kita gunakan cara yang halal. Bukannya menipu banyak orang dengan apa yang kita miliki. Karena mau bagaimanapun juga, menipu itu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu benar Mohan, jujur itu memang sulit. Tapi jika hati dan jiwa kita bersedia dan terdorong untuk berbuat jujur, insya Allah kamu permudah itu. Tubuhku juga sangat berat. Aku tak bisa bangkit dari tidurku ini. Selama berhari-hari aku hanya tertidur seperti ini.
Aku dijauhi sama orang-orang. Mereka selalu ketakutan ketika melihat aku. Padahal aku hanya ingin meminta pertolongan. Tapi kenapa mereka selalu berlari seperti melihat hantu? Tapi aku juga sadar, ini terjadi karena kesalahan aku sendiri. Dulu aku sangat licik. Aku bertingkah bodoh dan selalu memamerkan uang yang aku miliki. Bahkan aku menipu ribuan orang hanya untuk mewujudkan mimpi yang ingin menjadi orang kaya. Tapi sekarang aku sadar aku ini sangat salah. Aku menghancurkan banyak harapan. Namun di sisi lain aku mencoba menerima diriku yang berubah menjadi manusia sapi gemuk seperti ini.